Sidang Pengadilan Agama kelas 1A, Blitar, Senin 26 September 2022 dengan register nomor 008-PDTG-2022 Pengadilan Agama Blitar segera dimulai. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum persidangan dimulai, mari kita berdoa sejenak. Berdoa dimulai. Selesai. Persidangan Pengadilan Agama Blitar pada hari ini, Senin, tanggal 26 September 2022 di ruang sidang 3 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Panggilan untuk nomor perkara 008-PDTG-2022 Pengadilan Agama Blitar antara Muhammad Alvin Rizal bin Munif melawan Nabila Fatul Nada binti Arif. Bersilakan memasuki ruang sidang 3. Atas nama siapa, Mas? Atas nama Muhammad Alvin Rizal. Nama bapaknya? Bapak Munif. Bapak Munif. Mbaknya namanya siapa? Nabila Fatul Nada Binti siapa? binti Arif Arif. Sidang dinyatakan tertutup untuk umum. Saudara pemohon, kenapa Anda datang ke sini? Ya, saya mau mengajukan permohonan talak dari saya, Pak. Kenapa mengajukan talak? Istrinya cantik gitu. Susah loh Anda nantinya di kaki kayak gini. Ya, mau gimana lagi ya, Pak? Yang namanya sudah tidak ada keharmonisan dan tidak kecocokan dalam rumah tangga ya. Lebih baik bisa, Pak. Oh bisa gak cocok loh. Di sini anaknya udah 3 ya? Iya, Pak. Bukan 3, Pak. 2. Oh 2. Iya. Lah ya kenapa? Wong dulu cocok kok, masa sekarang gak cocok? Ya, itu kan dulu, Pak. Kalau sekarang kan yang namanya rumah tangga pasti ada masalah. Ini ya tidak cocok. Gak usah ya? Ya, kalau nggak usah ya nggak lah, Pak. Tetap mengajukan permohonan talak saya. Kalau ada masalah tuh jangan langsung kesini Mas, diselesaikan dulu baik-baik biar gak menyesal ke belakangnya Mas. Sudah rukun saja, habis ini diajak jalan-jalan sambil mengenang masa lalu, waktu pertama pacaran, masih harmonis, masih senang-senang. Jadi jangan dipikir satu masalah itu ya langsung gitu aja, tapi dipikir lagi hari-hari yang telah dilewati, susah senang dilewati bareng. Tetap Hakim tetap ada pengajuan permohonan talak pada saya. Oke Mbak Nabila, suami Anda ini sudah saya rayu, sudah saya upayakan untuk rukun kembali dan tidak mentalak. Tapi suami Mbak tetap bersikeras untuk mentalak. Bagaimana Mbak Nabila? Ya, tidak apa-apa Pak Hakim kalau memang suami saya pengen mentalak saya. Ya sudah, karena pihak keduanya hadir hari ini, kita melalui tahap mediasi dulu ya. Iya, Pak. Nanti silakan mengikuti petugas mediator. Siap. Panggilan kepada petugas mediator dipersilahkan masuk ruang sidang 3. Persidangan nomor perkara 008-PDTG-2022 Pengadilan Agama Blitar dinyatakan ditunda pada tanggal 3 Oktober 2022 dan dibuka kembali dengan agenda laporan hasil mediasi dan pembuktian saksi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ini kabarnya Mas Alvin ya? Ya, betul Mbak Pak. Nabila, Iya, Pak. pun kabare saya. Saya, Pak. Sebelumnya saya sebagai mediator di sini ditunjuk langsung oleh pengadilan sebagai mediator untuk memediasi. Nah, saya mau tanya ini sebelumnya, ini Mas Alvin sama Mbak Nabila ini tahu maksudnya kenapa kok disuruh ke sini ke mediator? Ya, tahu Pak. Iya, tahu Pak. Sebenarnya Mas Alvin ini ada masalah apa datang ke sini? Ini masalahnya istri saya Pak. Saya mengajukan talak ke pengadilan ini karena ya istri saya itu apa ya, punya riak dan lain-lain gitu Pak. Sama suka marah-marah dan sebagainya. Ya. Apa ada lagi mungkin yang nggak cocok dari Mbak Nabila? Beliau ini cantik, terus ya gini wujud istri idaman. Masa Mas Alvin mau menceraikan Mbak Nabila? Ya cantik ya cantik Mbak, Pak. Tapi ya apa ya, namanya di rumah tangga masih ada masalah. Dia tuh ketika diajak ke rumah orang tua saya tuh mesti nolak beberapa bulan ini. Ini Mbak Nabila. Sebelumnya saya mau tanya Mbak Nabila, ini kenapa ini Mas Alvin kok kekeh mau menceraikan Mbak Nabila? Ya sebenarnya saya nggak apa-apa Pak kalau memang harus dicerai. Tapi sama alasan-alasan ini itu saya nggak setuju dan keberatan. Karena alasannya nggak semuanya benar. Bahkan Mas Alvin sendiri ini yang memiliki wanita idaman lain Pak. Loh, saya lo nggak punya wanita idaman lain, Saya punya. malah dia Pak yang punya ini. Sudah. Sekarang gini, Mas Alvin, Mbak Nabila ini coba saling pandang satu sama lain. Diingat-ingat dulu awal ketemu gimana, tadi awal dulu pas awal pacaran gimana, goncengan, malam mingguan. Ini Ya, diingat-ingat dulu. Pak. Itu dulu masih awal-awal, namanya anak muda mesti romantis. Iya sekarang aja pulangnya malam-malam loh Pak. Loh, saya nggak pernah pulang malam loh Pak. Udah. Kita tahu kan ya, namanya pernikahan itu adalah hubungan yang sakral. Ini sebisa mungkin harus dipertahankan. Kan maka dari itu apa sudah ada upaya damai dari keluarga Mas Alvin maupun Mbak Nabila ini? Ya pasti tetap ada Pak. Tapi Ya. ya mau gimana, namanya juga nggak cocok. Saya juga ngerasa nggak nyaman kalau dia pulang malam, Saya nggak pernah pulang malam, nggak Pak. sadar. Satu-satu Mas, Mbak Nabila dulu, terus Mbak Alvin. Gimana Mbak Nabila? Ya itu tadi Mbak, kalau pulang malam-malam, bahkan udah sering itu main di warung itu banyak cewek-cewek juga. Di warung saya nggak pernah loh Pak, bawa cewek, di warung ada cewek itu nggak pernah Pak. Itu tujuan yang nggak mendasar Pak bagi saya. Atau gini dulu, saya kasih saran ya, Mas Alvin, Mbak Nabila, gimana kalau saya kasih waktu nanti di rumah bertemu sama keluarga, dibicarakan baik-baik, gimana enaknya, gimana biar bisa damai. Di sini saya mau tanya, Mas Alvin, Mbak Nabila ini udah punya anak belum? Sudah Pak, 2 orang anak sudah. Sudah punya anak juga. Ini kan juga dipikir ke depannya ini gimana juga dipikir bukan gitu. Ya kalau sama anak saya ya emang Pak, tapi ya dari ini istri saya sudah kayak gitu, ya mau gimana Pak, mau yang nggak ada kecocokan. Berarti Mas Alvin ini masih sudah bulat ya tekadnya untuk Iya Pak, tetap mengajukan permohonan talak pada istri saya Pak. ya. Ya nggak apa-apa Pak. Kalau memang bercerai, kasihan juga sama anak saya. Lihat bapaknya. Ya, itu ya. Kalau Mas Alvin sudah bulat tekadnya dan Mbak Nabila sudah
setuju juga untuk diceraikan. Saya di sini sebagai mediator tidak bisa memaksa kehendak para pihak. Maka dari itu, habis ini Mas Alvin, Mbak Nabila tunggu dulu, nanti ada panggilan dari ruang sidang. Hasil mediasinya saya laporkan ke ruang sidang dulu. Nanti Mas Alvin, Mbak Nabila dipanggil untuk sidang selanjutnya. Ya, itu cukup sekian. Terima kasih sudah datang ke sini. Sekarang boleh untuk Terima kasih Pak. ya, sama-sama. Persidangan Pengadilan Agama Blitar pada hari ini, Senin tanggal 3 Oktober 2022 di ruang sidang 3 dengan agenda laporan hasil mediasi dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Panggilan untuk nomor perkara 008/2022 Pengadilan Agama Blitar antara Muhammad Alvin Rizal bin Munif melawan Nabila Putri Najwa binti Arif dipersilakan memasuki ruang sidang 3. Maskernya agak dibuka aja Mas Mbak. Oh iya Pak. Bagaimana Mas Mbak hasil mediasinya kemarin? Tidak berhasil Pak Kim. Hari ini bawa saksi ya? Iya, bawa saksi. Sidang ditutup untuk umum. Mbak Nabila sudah membaca surat gugatannya? Sudah Pak Ali. Sudah mengerti ya maksudnya? Sudah Pak Ali. Lalu jawaban Mbak Nabila gimana atas gugatan itu? Ya kalau saya sendiri nggak apa-apa Pak Ali kalau memang harus dicerai. Tapi saya keberatan sama alasan-alasan gugatan suami saya. Yang keberatan apakah di sini Mbak Nabila itu suka marah-marah? Benar itu Mbak? Ya kalau saya marah-marah ya wajar lah Pak. Jadi namanya juga istri, siapa yang nggak marah-marah kalau lihat suaminya itu pulang malam dalam keadaan mabuk. Di sini Mbak Nabila punya pria idaman lain, itu benar Mbak? Nggak benar Pak Ali. Karena yang punya wanita idaman lain ya suami saya sendiri juga punya. Mbak Nabila tahu sendiri. Tahu sendiri Pak Ali. Di warung duduk juga pernah, boncengan juga pernah. Kalau tidak mau diajak ke mertua, Ya kalau masalah itu saya merasa nggak nyaman kalau di rumah mertua Pak Ali. Karena kalau saya di rumah mertua itu gimana ya, suka dibanding-bandingkan. suka dibanding-bandingnya gimana? Suka dibanding-bandingkan sama, kan ada kakak ipar di situ. Saya suka dibanding-bandingkan masalah gaji, masalah ekonomi, pekerjaan bisa, masalah pekerjaan rumah juga bisa. Ya. Kalau tidak mau memberi nafkah batin itu benar Mbak? Ada benarnya juga Pak Hakim. Benar atau tidak? Benar Pak Hakim. Tapi saya nggak mau ngasih nafkah batin itu ya karena suami saya sendiri. Siapa yang mau kalau suami saya pulang malam dalam keadaan tidak sadar, mabuk? Mas Alvin, bagaimana atas jawaban Mbak Nabila? Ya kalau dari jawaban ada beberapa poin yang ya ada benarnya Pak. Mas Alvin malah katanya punya perempuan idaman lain. Kalau itu tidak benar Pak Hakim, itu kan hanya teman kerja saya di kantor Pak Hakim. Yang namanya teman kerja kan ya banyak wanita kan ya kadang biar saya tanya pekerjaan itu Pak Hakim. Gak sampai apa itu selingkuh apa Pak. Mas Alvin benar suka pulang malam-malam sambil dalam keadaan mabuk. Kalau itu ya benar Pak Hakim, tapi saya bukan sering ya Pak Hakim, hanya mungkin 2 minggu sekali saja saya mabuk atau apa, mungkin ya namanya ada masalah beberapa bulan ini kan ada masalah sama istri saya ya, saya malah PSNC. 2 minggu itu mabuknya apa pulang malamnya?
Ya sama pulang malamnya itu Pak. Kalau pulang malam itu ya sering nongkrong sama teman, mungkin untuk cerita apa ya namanya kayak kita kan bisa cerita masalah-masalah gitu. Bagaimana Mbak Nabila? Tetap pada zaman saya Pak. Ya sudah, kalau begitu Mas Alvin sama Mbak Nabila sudah 2 saksi ya tadi? Sudah. Sudah Pak. Panggilan kepada saksi dari pemohon Muhammad Alvin Riza, persilakan masuk ruang sidang 3. Mas Alvin sudah menyerahkan data-data saksi tadi yang sudah diisi di Data saya isi Pak. Silakan. Saya ambil dulu. Ini Pak. dengan Bapak Kodir ya. Benar Pak. Jenengan sebagai saudara atau Saya pamannya Mas Alvin Pak. Monggo Pak Udin, silakan menjadi saya sumpah. Silakan jadi kakak saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi, demi Allah, Demi Allah. saya bersumpah Saya bersumpah akan memberikan keterangan akan memberikan yang sebenarnya. yang sebenarnya. Monggo pingat. Mas Kodir, benar Mas Alvin ini dengan Mbak Nabila suami istri. Benar Pak. Sudah berapa lama mereka menikah? Kurang lebih 3 tahunan bagi. Sudah dikaruniai anak apa belum Pak? Sudah Berapa Mas? 2 bagi. Nah, setelah menikah, ini antara Mas Alvin dengan Mbak Nabila tinggal di mana? Tinggal di rumahnya Mas Alvin awal nikah itu bagi. Tetapi 3 bulan terakhir ini Mas Alvin bilang kalau sudah bisa rumah dengan Mbak Nabila ini bagi. Ada masalah apa tuh antara keduanya kok bisa-bisa? Kalau katanya Mas Alvin sendiri itu sering cekcok sama Mbak Nabila. Tapi kalau masalah persisnya apa saya kurang tahu lagi. Jadi sampai tidak melihat secara langsung ya? Tidak lagi. Pernah tidak Mas dari pihak keluarga mencoba untuk mendamaikan antara Mas Alvin dan Mbak Nabila? Sudah Pak. Kemarin sebelum ke sini itu kedua belah pihak keluarganya kumpul untuk membahas permasalahan ini, tapi tidak ada jalan keluarnya Pak. Seandainya sampai tak kasih waktu untuk mendamaikan antara Mas Alvin dengan Mbak Nabila, itu kira-kira masih sanggup apa tidak? Sudah tidak sanggup Pak. Cukup? gimana Mas Alvin terhadap kesaksian? Ada yang ditanyakan? Cukup Pak. Mbak Nabila? Baik, Pak Kodir, monggo keluar. Terima kasih ya. Panggilan kepada saksi dari termohon Nabila Utrun Naja dipersilakan masuk ruang sidang 3. Data saksi sudah diisi ya? Sudah Pak. Coba saya lihat. Dengan Bu Sevi ya. Benar Pak Hakim. Ini buliknya, Ya benarnya. buliknya Mbak Nabila. Untuk saksi, silakan berdiri ya Pak. Ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi, demi Allah, saya bersumpah Saya bersumpah akan memberikan keterangan akan memberikan keterangan yang sebenarnya. yang sebenarnya. Benar, Mas Alvin sama Mbak Nabila itu suami istri. Benar Bu Hakim. Sudah berapa lama kamu mereka menikah? Sudah sekitar 3 tahunan.
Sudah punya anak berapa? Sudah punya anak 2. Terus Mas Alvin sama Mbak Nabila itu setelah menikah tinggalnya di mana? Di rumahnya Mas Alvin. Terus untuk bulan terakhir ini sudah tidak seimbang. Ada masalah apa kok tidak serumah lagi? Terus siapa yang meninggalkan rumah? Kata Mbak Nabila itu sering cocok, terus Mas Alvinnya juga selingkuh. Saya juga pernah melihat Mas Alvin dengan perempuan juga di jalan. Saya meninggalkan rumah itu Mbak Nabila. Pernah tidak keluarganya Mas Alvin, keluarganya Mbak Nabila itu mencoba mendamaikan lagi itu? Sudah pernah Bagin, kemarin sudah ada pertemuan di dua keluarga tapi tidak ada hasil untuk bisa mendamaikan mereka berdua. Sama sendiri sudah pernah atau belum? Sudah, untuk kemarin juga saya juga ikut mendamaikan mereka berdua. Lalu sekarang kalau Mbak Sevi saya beri waktu untuk mendamaikan mereka kembali, masih sanggup Pak? Sudah sanggup, Bagin, sudah cukup, mereka sudah tidak bisa begini. Baik, cukup. Gimana Mas Alvin? Ada yang ditanyakan? Ada saksi? Cukup Pak. Mbak Nabila ada yang ditanyakan? Ya sudah Bu, terima kasih Geng. Selamat berkenan, silakan monggo. Gimana Mas Alvin kesimpulannya? Kesimpulannya saya tetap pada permohonan tamu saya. Mbak Nabila? Tetap pada jawaban saya Pak. Baik, Mas Alvin dan Mbak Nabila, putusan saya bacakan hari ini. Ya. Sidang dibuka dan terbuka untuk umum. Putusan nomor 008/PDTG/2022 Pengadilan Agama Blitar. Bismillahirrahmanirrahim. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Agama Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara Muhammad Alvin Rizal bin Muning sebagai pemohon dan Nabila Fatrunada binti Arif sebagai termohon. Pengadilan Agama Blitar telah membaca, mempelajari dan meneliti berkas perkara, telah mendengar keterangan pemohon, termohon, saksi-saksi dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan. Duduk perkara, menimbang dan seterusnya, pertimbangan hukum, menimbang dan seterusnya, mengadili. 1. Mengabulkan permohonan pemohon. 2. Menjatuhkan talak 1 raj'i pemohon Muhammad Alvin Rizal bin Munif terhadap termohon Nabila Fatrunada binti Arif di depan persidangan Agama Blitar. 3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini sejumlah Rp315.000. Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Blitar berdasarkan musyawarah majelis hakim pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Awal tahun 1944 Hijriah. Oleh kami Diaul Haq sebagai hakim ketua, Muhammad Rajail Ulum dan Larasati Oktareza masing-masing sebagai hakim anggota. Penetapan ini pada hari itu juga ditetapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan didampingi hakim anggota, dibantu oleh Siti Lailatul Istifadah sebagai panitera dengan dihadiri kedua belah pihak. Silakan Mas Alvin. Ini kasih Mbak. Hasil. Oh iya, makasih Mbak. Terima kasih bagian. Terima kasih Mbak.